Ikan salmon merupakan salah satu spesies ikan dengan siklus hidup yang unik, karena ikan ini menetas di sungai namun tumbuh dan hidup di lautan. Saat salmon menjadi dewasa, mereka berenang kembali ke hilir untuk bertelur dan kemudian mati. Salmon harus berjuang untuk berenang ke hilir sungai dari lautan, melawan arus sungai sejauh ribuan kilometer. Selama perjalanan jauh, salmon kehilangan sepertiga beratnya karena perjalanannya sangat berat. Bahkan salmon bisa mengarungi arus sungai sepanjang lebih dari 1.400 km dan mendaki hingga 2.100 meter di atas permukaan laut menuju tempat kelahirannya di hilir sungai. Untuk bereproduksi, salmon juga membawa banyak mineral laut ke daratan saat mereka berenang ke hilir sungai dari lautan. Hal ini dikarenakan tubuh ikan salmon kaya akan mineral yang berguna sebagai nutrisi bagi makhluk hidup di daratan. Kondisi seperti itu sangat baik untuk keseimbangan alam. Taksonomi. Salmon memiliki daya ingat yang sangat baik, sehingga dapat berpindah ke tempat asalnya. Namun, kemampuan ini masih menjadi misteri dan belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Morfologi. Salmon jantan memiliki panjang tubuh sekitar 84 cm, sedangkan salmon betina hanya sekitar 71 cm. Sedangkan berat ikan salmon bisa mencapai 8 kg, dengan usia maksimal sekitar 8 tahun. Ikan ini termasuk dalam kategori ikan pelagis yang dapat hidup di berbagai habitat seperti air tawar, muara sungai dan air laut pada kedalaman 0 hingga 250 meter. Ikan salmon memiliki 11-16 sirip punggung lunak dan 13-18 sirip ekor lunak. Selain itu, ikan ini dilengkapi dengan 56-67 tulang punggung. Migrasi dan reproduksi. Ikan salmon merupakan kelompok ikan anadromos yang salah satu cirinya adalah bermigrasi selama fase reproduksi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa salmon selalu kembali ke tempat yang sama di mana mereka dilahirkan untuk bereproduksi. Meskipun demikian, alasan mengapa hal itu terus terjadi berulang kali dan bagaimana ingatan atau memori tentang ikan salmon masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. Salmon berkembang biak secara eksternal, artinya ikan ini berkembang biak di luar tubuh. Saat salmon memasuki fase reproduksi, ia kembali ke air tawar dan menyelesaikan pembuahan jika berhasil menemukan tempat teraman untuk bertelur. Sebelum salmon betina bertelur di air, dia terlebih dahulu mengepakkan ekornya untuk menciptakan area bertekanan rendah. Dengan cara ini, arus air menyapu bebatuan di sekitarnya dan menciptakan celah untuk menempelkan telur. Masing-masing celah ini dapat menampung hingga 5.000 telur, mencakup area sekitar 2,8 meter persegi. Saat salmon betina mulai bertelur, salmon jantan datang dan membuahi telurnya. Biasanya ada satu atau lebih salmon jantan yang mendekati salmon betina kemudian mengeluarkan sperma ke dalam air untuk membuahi sel telur. Setelah itu, salmon betina menutupi telur dengan kerikil dengan menyapu dengan ekornya dan kemudian mencari tempat baru untuk bertelur. Seekor salmon betina dapat bertelur hingga 7 kali sebelum semua indung telurnya habis. Salmon betina kemudian mati karena kelelahan tak lama setelah melepaskan telur terakhir. Menurut para ahli, telur salmon harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air dingin yang mengalir dengan baik untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Tahap ini biasanya memiliki tingkat kematian yang tinggi terjadi pada tahap ini. Ikan predator dan perubahan kondisi air yang disebabkan oleh manusia merupakan faktor utama penyebab kematian benih salmon. Benih ikan salmon yang baru menetas biasanya tinggal di air tawar tempat mereka dilahirkan selama kurang lebih 3 tahun sebelum akhirnya bermigrasi ke laut. Selama periode ini, warna tubuh salmon berwarna perak. Diperkirakan hanya sekitar 10% dari jumlah telur yang bertahan dan mencapai tahap ini. Salmon membutuhkan waktu 5 tahun untuk bereproduksi untuk mempertahankan spesiesnya. Selama reproduksi, salmon mengembangkan gigi dan warna tubuhnya menjadi gelap.
Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Bantu channel ini agar bisa berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.